Halo, balik lagi bersama gua di Hans Channel. Nah, kali ini gua mau membagikan sesuatu untuk kalian yang mungkin mengalami, sedang mengalami, atau pernah mengalami bahwa pintu bagasi di All New Rush 2009 sampai sekarang itu nggak bisa dibuka. Nah, kali ini gua nggak praktek ya, cuman hanya bercerita aja. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif kalian yang mengalami kalau pintu bagasi All New Russia nggak bisa dibuka. Nah, seperti apa pembahasannya? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen, serta share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat kalian dan langsung saja. Nah, jadi ceritanya beberapa bulan lalu itu baterai remote keylessnya ini habis. Kemudian gua ganti baterainya. Setelah itu dihidupkan, ternyata lambang kunci yang ada di indikator panel instrumen All New Rush-nya nyala, ya. Nyala. Tapi ini udah normal ya, nyala. Kemudian gua nggak sempat ke bengkel resmi Toyota, jadi gue diamin aja. Tiba-tiba 1 bulan kemudian itu pintu bagasinya nggak bisa dibuka, ya. Pintu bagasinya nggak bisa dibuka. Jadi kan di sini ada 2 tombol ya, 2 tombol, yang besar dan yang kecil. Nah, yang kecilnya ini kan untuk ngelok ya, ngelok seluruh bagian mobil, pintu mobil untuk ngelok, dan yang ini untuk buka bagasi. Jadi tombol locknya masih fungsi, tetapi tombol buat buka bagasinya nggak berfungsi nih. Nah, akhirnya kan gue bingung ya, harus gimana, karena posisinya waktu itu sedang ada barang di dalam bagasinya. Nah, kemudian gue ke bengkel resmi sama dia, dicek semua perkabelannya ya, dan dia menyatakan fix junction blocknya atau BCM-nya itu jebol, yang kabelnya warna pink ya. Dia posisinya ada di belakang sini nih, dia kayak kotak sikring. Jadi dia itu modelnya kotak panjang gitu, bagian atasnya itu untuk sikring dan bagian bawahnya itu untuk soket-soket. Jadi ada satu kabel yang warna pink itu jebol dan putus. Kemudian karena gua nggak terlalu percaya sama bengkel resmi ya, karena di orang itu kadang-kadang selalu maunya tuh ganti part baru semua, nggak mau diakalin ataupun di apa gitu, maksudnya biar jangan sampai ganti. Kalau beres kan nggak mau seperti itu ya. Nah, akhirnya gua telepon mekanik yang biasa nyervis mobil gua ini, Bang Edi. Dia juga cek semua dan ternyata memang positif untuk junction block atau BCM sebutannya ya. Nah, sebenarnya modul itu katanya bisa diservis. Artinya komponennya semua dibuka, mungkin kalau ada yang kebakar di solder ulang atau seperti apalah, itu bisa diservis. Cuman isu-isunya katanya nanti setelah hidup mesti sinkronisasi kunci juga, karena kebetulan kuncinya, lambang kuncinya nyala. Dan memang tombol start stop engine ini gua ngalamin sendiri, biasa ditekan sekali bisa hidup, ini kadang bisa 2 kali 3 kali, kadang mesti ditahan agak dalam dulu baru bisa hidup. Katanya ininya juga kena, tapi ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya karena ini menarik untuk kita bahas ya. Nah, setelah itu karena modul BCM-nya ini mahal ya. Di online mungkin modul BCM-nya murah, 1 juta, 1,5 juta sampai 2 juta. Cuman karena ini modul elektronik ya, gue juga ragu untuk beli di online, takutnya kualitasnya kurang baik atau segala macam. Nah, gue iseng buka YouTube dan ternyata di daerah Jawa sana
kalau nggak salah ada yang bisa servis kelistrikan mobil. Cuman kan jauh ya kalau di Jawa, sedangkan gue di Jakarta ya. Jadi gue cari bengkel kelistrikan di Jakarta. Akhirnya gue ketemu, itu berada di pasar bekas mobil Kemayoran ya. Gue kesana dan dia juga cek ulang lagi apakah benar modul BCM-nya atau junction block yang kena. Ternyata fix memang modul BCM atau junction block yang kena, yaitu kabel warna pink gitu. Nah, singkat cerita dia kasih opsi pilihan. Jadi kalau diganti ya harganya harga seperti Toyota itu, barangnya saja 5,2 5,1. Nah, opsi kedua sama dia itu diservis junction blocknya itu makan waktu bisa 12 jam kalau kata dia gitu. Kemudian opsi ketiga ialah menambahkan modul, yang artinya bahwa kabel pink itu tidak dipakai lagi dan diputus total. Nah, jadi bikin modul baru. Cuman harganya kalau menurut gua itu agak kemahalan menurut gua pribadi ya. Yang ya maksudnya karena gua juga tahu nih harga-harga spare part biasanya ya. Harga-harga modul kisaran dilihat dari jenis barangnya. Cuman mungkin gua rasa ini jasanya aja yang mahal sih ya. Jadi yang dirubah kabelnya di sini ialah ini kan kabel pinknya kan putus jalur nih, pink yang ini ke junction block. Jadi ini dirubah semua pakai modul. Nah, jadi ceritanya teknisi itu bilang katanya nanti pakai modul om, sambung kabel segala macam. Oke, cuman modulnya kecil banget. Nah, dia bilang ini modul BCM universal ya. Sebenarnya kalau yang gua tangkap itu ini cuman modul untuk mengatur arus putus kelistrikan aja gitu. Jadi pada saat kita pencet tombol ini kan nih, tombol bagasi, dia mesti ngarusin listrik ke modul BCM nangkap ke sini nih, ke dinamo harusnya ya. Jadi di modul kecil ini nih dia ada 4 jalur kabel. Yang pertama ke sini, api sini, kemudian ke api sini, plus minusnya nanti ada satu api yang mesti standby untuk menyalurkannya gitu. Nah, kemarin juga teknisinya bilang katanya kalau pakai modul ini om, saya nggak bisa janjikan aktifnya ini di momen-momen tertentu katanya. Maksudnya jadi mungkin pada saat buka pintu depan dia baru aktif dan bisa ada listriknya gitu. Cuman selama proses pemasangan gue perhatiin jalurnya itu ada satu kabel itu yang sebenarnya bisa kita colong ya untuk mengaktifkan dia, nggak lewat pintu depan. Kalau lewat pintu depan kan kabelnya jauh ya. Jadi kalau lewat pintu depan tuh mesti bongkar ini semua segala macem, jauh. Nah, akhirnya dicolong di lampu bagasi. Nah, gitu. Jadi sistemnya juga unik. Kalau lampu bagasi ini mati, dia tidak ada strum ke sini, ke modul ini, sehingga bagasinya nggak bisa dibuka gitu. Nah, ini gue contohin ya. Jadi sekarang sistem bagasi, cara buka bagasinya seperti apa. Nah, kita biasa kalau buka mobil kan biasa kan dari keyless ini atau dari remote ya, atau dari remote. Nah, ketika kita buka pintu ini, otomatis pintu bagasinya lampu bagasinya menyala ya. Kotor mobilnya. Jadi lampu bagasi menyala dan baru kita bisa buka, tekan tombol yang besar nih. Nah, ini kebuka. Oke. Nah, untuk menutupnya karena ini arusnya bolak-balik, sehingga di sini tombol yang buat ngelok pintu itu sudah tidak digunakan lagi, digantikan dengan tombol untuk memutarbalikkan dinamo. Nah, seperti itu. Memang suaranya agak kasar ketika mau membalikkan.
karena dia dipaksa untuk memutar balik gear dinamonya. Nah, setelah kita tekan bunyi kasar itu, baru ini bisa ditutup dan ngelok. Kalau semisalkan tidak diputar ya, contoh nih ya, ini kita buka lagi bagasinya ini, tuh, halus suaranya ya. Terus tombol kecilnya ini, ya ini kita nggak tekan, dinamo yang nggak balik, dia nggak bisa ditutup. Tuh, nggak bisa ditutup ya. Jadi ininya mesti ditekan dulu tombol kecilnya untuk dibalikan dinamonya. Nah, itu. Nah, baru bisa ditutup. Jadi untuk buka bagasi ini bisa buka pintu depan atau dari remote. Intinya lampu bagasi ini mesti hidup dahulu, baru dia ada arus ke modulnya untuk menggerakkan motornya, menggerakkan motor dinamo baik buka maupun tutup gitu ya. Nah, gitu. Nah, semisalkan kalau lampu bagasi ini nggak nyala ya, dia nggak bakal bisa buka maupun nutup. Contoh ya, nah kita tutup semua posisi pintunya, kita tunggu sampai lampu bagasinya ini mati ya. Setelah mati, dia benar-benar tidak ada arus sama sekali, jadi benar-benar nggak bisa dibuka bagasinya. Nah, kemarin orangnya mau ngambil jalur api yang lewat pintu depan sini, agak repot ya, karena kita mesti buka pintu sedikit baru bisa buka bagasi. Jadi gua kasih masukan ke dia, ambil dari lampu bagasi. Jadi sehingga ketika kita megang kunci remote mobilnya, kita unlock bagasinya, lampu bagasinya nyala, ini bisa aktif gitu. Nah, ini kan sekarang lampu bagasi mati ya, sudah mati semua. Ini kita pencet nih, nggak bisa nih. Tuh. Dia nggak ada respon apa-apa. Karena jalur apinya itu ngambil dari lampu bagasi. Sebenarnya sih menurut gue ini lebih enak ya, lebih safety ya. Jadi takutnya kalian lagi parkir, tiba-tiba ada orang berniat jahat mau buka bagasi kalian, mau ngambil barang kalian. Nah, ini udah aman kalau menurut gue pribadi ya, karena arus listriknya sudah putus dan mati gitu. Nah, di mobil all new Rush itu sebenarnya untuk lampu bagasi dan lampu kabin itu ternyata pakai timing ya. Dia berapa detik mati. Jadi walaupun mungkin kalian lupa mati lampu kabin, harusnya mobil ini udah safety banget. Jadi nggak bakal takut aki kalian tekor gitu, karena beberapa detik dia pasti mati gitu ya. Nah, bicara mengenai lampu kontak keyless atau lampu kunci yang di indikator ini menyala pada saat kalian jalan ya, dan juga menghidupkan tombolnya agak susah tidak seperti biasanya, agak sulit ya menghidupinnya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, karena itu nanti bakal gua tunjukin caranya gimana agar ini normal kembali gitu. Jadi ini kita bahas soal bagasinya aja. Dan memang menurut Toyota sendiri, dia ada laporan dari Toyota pusatnya, memang untuk all new Rush ini ada kegagalan di junction blocknya, yaitu pada pintu bagasi yang kabel pink tadi mungkin ya gampang putus atau jebol. Dan gue cari-cari di internet juga memang banyak juga yang kasusnya all new Rush ini pintu bagasinya nggak bisa dibuka akibat junction blocknya jebol. Kalau menurut para teknisi-teknisi yang lain sih katanya tuh akibat penambahan lampu atau aksesoris kelistrikan yang tidak sesuai standar ya. Jadi mungkin ada pasang lampu variasi, lampu kolong variasi yang tidak sesuai standar, atau tidak pakai sikring lagi sehingga mengakibatkan arus pada junction block yang kabel pink itu terbakar atau putus. Sisanya sih normal aja. Ini mobil udah jalan 5 tahun setengah, masih normal, masih mulus banget ya, masih rapi.
kilometer juga masih rendah, baru 60 ribuan karena memang mobil jarang pakai gitu. Nah, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini mengenai pintu bagasi all new Rush ataupun Terios, mungkin sama ya, karena kan satu basic, satu platform ya, mungkin sama, dan juga satu spare part juga mungkin sama. Itu penyakitnya pintu bagasi yang nggak bisa dibuka gitu. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat buat kalian. Nah, tambahan lagi, kalau kalian yang berada di wilayah Jabodetabek ya, Jabodetabek mengalami hal serupa, mengalami hal yang sama, pintu bagasinya nggak bisa dibuka ya, kalian bisa chat langsung aja teknisinya, adanya di Pasar Mobil Kemayoran. Kalian bisa chat langsung, tanya langsung ya, baik itu kejadian kasusnya seperti tadi ataupun kelistrikan lainnya gitu ya. Nah, mungkin itu aja video kita kali ini mengenai pintu bagasi all new Rush yang tidak bisa dibuka. Semoga bisa menginspirasi, semoga kalian yang sedang bermasalah juga sama seperti gua, tetapi ingin menghemat budget tanpa mengganti Johnson Block ya, karena harganya lumayan. Itu Johnson Block itu 5,2 sama pasang 5,4 kurang lebih, padahal cuma perkara kabel pinknya aja yang putus, dan kalau mau disambungin di solder prosesnya lama gitu, dan biayanya juga mungkin mahal juga ya, setengahnya dari harga baru mungkin ya. Cuman kan kendala kabel pink doang, gua rasa nggak worth it aja kalau kita memperbaiki modul hanya pakai satu kabel, biayanya jutaan itu ya. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi acuan buat kalian yang mengalami kendala yang sama. Sampai sini dulu, jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat kalian semua, dan sampai jumpa, dadah.